Dalam adegan pembuka, kita melihat sebuah keluarga duduk di taman mereka, menikmati kehangatan matahari. Bill, sang ayah, dan istri keduanya, Kim, mengawasi anak-anak mereka, Brad dan Dawn, yang sedang bermain di bak air mini. Bill menyuruh putranya untuk tidak mengganggu adiknya, tetapi bocah kecil itu dengan kasar menjawab bahwa dia bukan adiknya. Sebenarnya, mereka adalah saudara tiri. Beberapa saat kemudian, Brad berteriak kesakitan, karena jarinya tampak terluka. Melihat ini, orang tua menegur Dawn, karena percaya bahwa dia telah menggigitnya. Adegan kemudian beralih ke beberapa tahun kemudian, dan kita melihat Dawn sekarang sudah dewasa dan menjadi mahasiswi. Dia aktif terlibat dalam kelompok Kristen yang menganjurkan pantang seks bernama The Promise. Tujuan utama kelompok ini adalah untuk mempromosikan gagasan menunggu pasangan hidup yang tepat sebelum menjalin hubungan intim. Dawn menegaskan bahwa keintiman sebelum menikah membuat seseorang menjadi tidak murni. Selama salah satu pidatonya, perhatian Dawn tertuju pada seorang pria bernama Toby, yang menurutnya menarik. Kemudian, teman-temannya mengenalkannya kepada Toby, yang ternyata adalah anggota lain dari kelompok anti-anu. Keduanya tampak langsung tertarik satu sama lain, tetapi mereka belum mengungkapkan perasaan mereka untuk saat ini. Saya memperkirakan 2 hari lagi sebelum mereka mengingkari janji itu. Keesokan harinya, ia mengendarai sepedanya ke sekolah. Saat berjalan masuk, ia menghadapi perundungan dari teman-teman sekelasnya karena dukungannya terhadap pantang anu. Ryan, yang menyukainya, mencoba mendekatinya, tetapi para perundung ikut campur dan mendorongnya menjauh. Kemudian di kelas, para siswa diajarkan tentang organ reproduksi manusia. Karena sekolah itu konservatif, diagram organ reproduksi wanita ditutupi stiker. Melihat ini, Ryan menanyakan alasannya, tetapi guru hanya mencoba mengabaikannya, mengatakan bahwa itu adalah peraturan sekolah. Ketika siswa itu tidak yakin, Donna menegaskan bahwa wanita berbeda dari pria, karena mereka dilahirkan dengan rasa malu. Mendengar ini, seluruh kelas mengolok-oloknya, kecuali Toby, yang membelanya. Di rumah, ibu Dawn sudah sakit sejak beberapa waktu lalu, dan ayahnya merawatnya. Di sisi lain, saudara tirinya, Brad, kini menjadi pria yang berjiwa bebas, yang sering membawa pacarnya, Melanie, pulang untuk bermesraan. Brad juga senang menggoda Dawn, terus-menerus mengejutkannya untuk kesenangannya sendiri. Suatu hari sepulang sekolah, Dawn dan ketiga temannya memutuskan untuk menonton film. Sesampainya di sana, mereka menyadari bahwa film yang awalnya mereka rencanakan untuk ditonton berperingkat R. Akibatnya, kelompok itu akhirnya menonton film yang ditujukan untuk anak-anak. Untuk film berperingkat R, mereka hanya bisa menonton rekapnya. Selama itu, 2 teman lainnya mulai berciuman, membuat Toby dan Dawn merasa tidak nyaman. Mereka hanya menghindari kontak mata dan terus menonton film. Setelah film selesai, keempat teman itu pergi ke sebuah danau yang memiliki gua. Itu adalah tempat yang dikenal sebagai tempat pasangan menghabiskan waktu pribadi mereka bersama. Sementara kedua teman itu memilih untuk berenang, Dawn dan Toby duduk di tepi danau untuk mengobrol. Selama obrolan mereka, Dawn mengakui bahwa dia masih perawan, sedangkan Toby mengungkapkan bahwa dia telah melakukan hubungan kedekatan lebih dari setahun yang lalu. Tidak melakukan hubungan lebih, dan sekarang merasa bersalah karenanya. Malam itu, Dawn berfantasi tentang menikahi Toby. Ia mulai menyentuh dirinya sendiri, tetapi saat itu juga ia mendapat penglihatan tentang makhluk mengerikan yang mengganggu perasaannya. Keesokan paginya, Dawn datang terlambat ke sekolah, tetapi ia tidak memperhatikan Toby. Kemudian, ia menelepon Toby dari ruang ganti dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ketertarikannya pada Toby. Ia lalu menyampaikan keputusannya untuk tidak bertemu Toby untuk sementara waktu, karena ia tidak ingin tergoda. Toby mengerti maksudnya, aku paham, aku memang tampan, dan menurutinya juga. Di malam hari, ia pulang ke rumah, hanya untuk mendengar pertengkaran antara Brad dan pacarnya. Tak lama setelah Melanie pergi, Dawn pergi ke kamar saudara tirinya untuk berbicara dengannya. Ia ingin menyelesaikan semua perselisihan di antara mereka, dan hidup seperti saudara kandung sungguhan. Namun, Brad dengan kasar mengejeknya, menyebutnya idiot. Ia bahkan mengajak Dawn untuk tidur dengannya, yang membuat Dawn jijik, sehingga ia pergi dengan marah. Setelah itu, ia menuju ke danau tempat pasangan itu tinggal dan menelepon Toby, yang segera tiba. Keduanya melompat ke danau dan mulai berciuman. Kemudian mereka berenang menuju gua, melanjutkan momen indah mereka. Namun, hasrat Toby semakin kuat, menyebabkan Dawn merasa tidak nyaman. Dia mencoba menghentikannya, mengingatkannya akan komitmen mereka terhadap kesucian,
tetapi dia belum siap mendengarkan. Saat Toby menjadi agresif, perkelahian pun terjadi di antara mereka, keduanya saling mendorong. Sayangnya, Don lebih menderita, karena kepalanya terbentur tanah dan ia pingsan. Dalam keadaan panik, Toby jatuh ke air, sementara Dawn melarikan diri dari tempat kejadian dengan ketakutan. Keesokan harinya, Dawn ditugaskan untuk menyampaikan pidato singkat kepada kelompok Kristen yang menganjurkan pantang anu, tetapi kemampuannya berbicara sangat terganggu oleh insiden tersebut. Kemudian, Ryan mendekatinya dan memulai percakapan, akhirnya menawarkannya tumpangan pulang. Sebelum berpisah, ia mengajaknya berkencan, tampaknya ingin alat tangguhnya digigit, yang ditolak Dawn karena kondisi emosionalnya. Kemudian, Dawn, yang tidak dapat melupakan insiden traumatis tersebut, memutuskan untuk kembali ke danau. Saat dia berenang menuju gua, dia menemukan pemandangan yang menyedihkan. Sekarang karena dia menganggap dirinya sebagai orang yang tidak suci, dia membuang cincin kesuciannya. Sekembalinya ke rumah, ia merenungkan detail kejadian tersebut dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Karena ia tidak tahu apapun tentang organ reproduksi atau bagaimana bentuknya, ia melepaskan stiker dari buku biologinya dan memeriksanya. Ia terkejut mengetahui bahwa organ reproduksinya sebenarnya cacat. Dawn kemudian menggunakan internet untuk mempelajari kondisinya. Setelah beberapa kali mencari, ia akhirnya menemukan bahwa ia menderita verina dentata, suatu kondisi di mana verina mengandung gigi. Dawn membuat janji temu dengan seorang ginekolog bernama Dr. Godfrey. Karena ini adalah kunjungan pertamanya ke ginekolog, Dr. Godfrey memanfaatkan kerentanannya dan mulai menyerangnya dengan kedok pemeriksaan. "Apa kau bercanda?" Dalam prosesnya, ia memasukkan tangannya ke dalam verinanya tanpa sarung tangan, yang menyebabkan Dawn panik. Dalam keadaan panik, otot-ototnya bereaksi, mengakibatkan giginya menggigit 4 jari tangan kanan Dr. Godfrey. Dawn panik dan lari sementara dokter itu berteriak. "Ya, aku baru saja berteriak dan tetanggaku mendengar suaraku." Saat bersepeda pulang, beberapa kendaraan polisi lewat dan Dawn juga memperhatikan seseorang mengendarai mobil Toby. Merasa penasaran dan bingung, dia menuju ke danau tempat pasangan itu berada untuk memeriksa masalah tersebut. Sesampainya di sana, dia menyaksikan penyelam polisi mengeluarkan tubuh Toby yang tak bernyawa dari air. Hal ini membuat Dawn panik dan mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Brad. Saat kembali ke rumah, masalahnya semakin bertambah. Ibunya yang sakit terbaring di tanah. Dawn buru-buru menelepon 911 dan membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah itu, ia terbangun di tempat tidur rumah sakit dan ayahnya menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, ia mendengar pertengkaran lain antara Brad dan pacarnya. Merasa kewalahan dan membutuhkan penghiburan, ia pergi ke rumah Ryan untuk meminta bantuan. Ia curhat kepadanya, menjelaskan bahwa ia bisa menyerahkan diri ke polisi karena hampir membunuh 2 orang. Ia juga mengungkapkan tentang gigi di sana, tetapi Ryan tidak mengerti apa yang ia katakan. "Hanya stiker di sana, kan?" Karena percaya bahwa ia stres, Ryan mengizinkannya untuk berendam di bak air panas yang menenangkan. Selain itu, ia menawarkan pil, meyakinkannya bahwa itu akan membantunya menenangkan diri. Saat Dawn sedang mandi, Ryan mengubah kamarnya menjadi suasana romantis dengan lilin, dan juga menyiapkan sebotol anggur untuk menikmati malam yang menyenangkan. Beberapa saat kemudian, Dawn keluar dan mencari pakaiannya, berniat pergi ke kantor polisi. Namun, ia merasa pusing karena pil yang diberikan Ryan kepadanya. Apakah semua orang di dunia ini adalah binatang buas? Melihat kondisinya yang lemah, Ryan membujuknya untuk beristirahat sejenak dan menunda kunjungannya ke kantor polisi hingga keesokan harinya. Di sisi lain, seorang ahli forensik menemukan struktur putih langka di tubuh Toby. Meskipun menyerupai gigi hiu atau belut, tes mengkonfirmasi bahwa itu berasal dari manusia. Di tempat lain, Dr. Godfrey menjalani prosedur pembedahan untuk menyambung kembali jari-jarinya yang terputus. Para ahli bedah menanyainya tentang bagaimana hal itu terjadi, tetapi dia menolak untuk memberikan informasi apapun. Keesokan paginya, Ryan dan Dawn kembali melakukan aktivitas intim. Selama proses tersebut, Ryan menerima telepon dari salah satu temannya, yang membual tentang taruhan yang mereka buat tentang apakah dia bisa mendapatkan Dawn. Dia juga mengejek komitmen Dawn untuk berpantang, mengklaim bahwa itu tidak pernah sakral. Hal ini membuat Dawn marah, yang kemudian menggigit Ryan dan pergi. Dengan darah di mana-mana, Ryan panik dan menelepon ibunya untuk meminta bantuan. Kemudian pada hari yang sama, ia mengunjungi rumah sakit dan menerima kabar buruk tentang kematian ibunya. Sementara itu, di rumah, Bill menghibur Brad mengenai perilakunya yang sembrono, dan secara langsung menyalahkannya atas kematian Kim.
Hal ini menyebabkan keduanya berkelahi, di mana anjing Brad menggigit leher pria tua itu. Saat ia mulai berdarah, Melanie segera membawanya ke rumah sakit, di mana mereka juga bertemu Don. Melanie meminta maaf kepada Don atas kematian ibunya, dan mengaku bagaimana Brad menyuruhnya untuk mengabaikan teriakan minta tolong ibunya sebelumnya. Setelah mendengar semua ini, Don menjadi semakin berani dengan kekuasaan Melanie, dan kembali ke rumah untuk membalas dendam. Dia berdandan dan pergi untuk merayu saudara tirinya. Meskipun awalnya enggan, Brad menindihnya dan melakukan sesuatu kepadanya. Detik berikutnya, gigi-gigi itu keluar untuk beraksi, memutus alatnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Diliputi rasa sakit, Brad memerintahkan anjingnya untuk menyerang Dawn, tetapi binatang nakal itu malah melahap alatnya yang terputus. Dawn kemudian meninggalkan ruangan dan Brad diduga mati kehabisan darah. Di adegan selanjutnya, kita melihat Dawn bersepeda meninggalkan rumah untuk mencari kehidupan baru. Namun, ban sepedanya bocor di tengah jalan, memaksanya menumpang kendaraan. Tak lama kemudian, ia mendapat tumpangan dari seorang pria tua di mobilnya. Saat mereka melakukan perjalanan selama beberapa jam, Dawn tertidur dan baru bangun setelah malam tiba. Ketika pria tua itu berhenti di pom bensin, Dawn mencoba keluar dari kendaraan dan pergi. Namun, pria tua itu, yang tampaknya ingin segera berhubungan indah, mengunci pintu mobil dan mendekati bibirnya, menawarkan bantuan indah sebelum mengizinkannya pergi. Dawn awalnya ragu-ragu, tetapi ia segera berbalik dengan senyum jahat, mengisyaratkan niatnya. Berlangganan untuk video lainnya seperti ini, aktifkan notifikasi, dan berikan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.